Ada beberapa konspirasi, misalnya kayak film kartun apa itu yang kayak orang kulit itu? Simpson. Di Simpson. Kayak Berarti kita ibadah berdasarkan kondisi, situasi dong. Apakah kita mencintai Tuhan berdasarkan situasi dan kondisi? Apakah COVID ini buatan manusia atau alam? Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputar video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom Believers! Hari ini kita akan membahas topik yang panas-panas. Topik apakah itu? Topik yang lagi trending. Apa itu? Udah dari tahun lalu padahal trendingnya, yaitu COVID-19. Udah lama. sebelumnya dari kita mengucapkan turut berduka cita buat keluarga yang terkena COVID atau juga keluarga yang kehilangan rekan-rekan keluarganya. Kita turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Mari kita selalu berdoa dan juga saling mensupport, memberikan semangat buat seluruh umat manusia. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang menjaga kita dan kesehatan. Dari Haleluya. control. Haleluya. Kita percaya. Paling pertama kita absensi dulu nih. Wah, kalau di kelas ada absensinya ini. Keluarlah. Murid yang sudah vaksin, angkat tangan. Udah dong. Pasti udah dong. Gratis. Anak Tuhan harus ikut peraturan. Haleluya. Ya, Kita semua. walaupun terpaksa harus di Tempat ini juga semua sudah aman, sudah Sudah disterilisasi, steril, sudah didoakan, udah semua udah aman. udah Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, ya kan? Kita tadi udah tes suhu semua, Nah, semua sehat. Tes suhu yo atau suhu long, bukan ya? Suhu Sudah sehat badan kita tes semua. semua, Oke. aman semua. Jadi aman. kita masuk ke pembahasan kita langsung COVID. Sebelum itu saya mau kasih pesan dulu ke penonton orang Kristen yang katanya orang beriman masalah vaksin. Nah. Kita puji Tuhan 4 orang udah vaksin. Nah, Kalau banyak kalian belum ini. mungkin dengar berita-berita tentang vaksin, kalian bebas berpendapat. Mau setuju, nggak setuju, hak kalian. Kita negara demokrasi. Tapi vaksin kan gratis. Ini kan fasilitas pemerintah. Apa salahnya sih kalau kita ambil gitu? Jadi bagi anak-anak Tuhan yang belum vaksin dong. Sekarang ya, cepat. Selagi Lanjut, gratis. silakan Oke. dulu. Ke pembahasan kita yaitu kita buka dengan yang agak-agak ringan dulu. Ringan tapi berat juga. Ringan tapi berat. Nah, ini menggunakan angka nih dari 0 sampai 10. Seberapa concern atau seberapa kepikiran atau seberapa terpengaruh sih kita ini dengan adanya COVID ini? Kalau seandainya 0 mungkin kita ini orangnya yang Cuek. percaya nih COVID ini cuma Ada COVID karangan itu. aja itu, Nah, mana betul. ada yang sehat, nah, kan? Kalau yang 10 itu kunci pintu, semua nggak boleh. Ada yang datang pulang kau. Nah, itu 10. Kira-kira berapa angka-angkanya ini? Silakan. Kalau saya fluktuatif, dulu awal COVID masuk, saya kayak saham naik turun kayak roller coaster. Dulu awal COVID masuk, Banda. sempat jadi 6-7, habis gitu setelah jalan kok ya kayaknya semua sehat, angka kematiannya kecil. Saya sempat turun, nggak ada tuh, jadi 2 lah. Tapi kalau untuk hari ini setelah melihat-lihat ya antara 5-6 lah kalau saya. Kalau misalnya aku sendiri sebenarnya antara percaya sama nggak percaya, karena rasanya kayak nggak masuk logika kan, nggak masuk logikanya. Waktu dunia tahu misalnya kayak adalah beberapa negara yang ini ada COVID, loh masa cuman gitu aja kan COVID. Kalau misalnya diternak katanya kayak jatuh, tiba-tiba jatuh di jalan, nggak ada kejang-kejang segala macam jatuh. Nggak bisa nafas. Loh apaan sih ini, nggak masuk akal gitu kan, nggak logika. Jadi nggak percaya, sempat percayanya ya waktu masuk Indonesia karena kayak dibilang ih gila ya, maksudnya negaraku, masyarakatku terkena, ada yang meninggal semua gitu kan. Jadi oh iya percaya gitu. Berarti Iya, Anda ini Rasul Thomas. Anda Rasul Thomas, Anda harus cucuk dulu. Iya, Tuhan makanya Anda baru percaya. Tunggu. Mana imanmu Thomas? Tunggu kayak gitu dulu kan.
baru percaya. Kalau dibilang percaya ya cuma 5 lah. Oh 5. Antar iya. Ya, masih mending lah ya daripada yang 0 ya. Kalian-kalian yang 0 itu kalian Thomas. Kalian yang dicucuk. Kalau aku sih 8 sih. Mana imanmu? Iya 8, tapi aku tetap serahkan semua kepada tangan Tuhan. Haleluya. Trust, harus beriman, tetapi kita juga Duanya harus tangan Tuhan. Cewek cantik gak bisa salah. jaga sendiri, harus mengikuti protokol, semua pakai masker. Ya karena aku lihat di IG story ya, walaupun kayak apa bilang di Indonesia udah ada kayak teman-teman Indonesia kena meninggal, terus makin lama teman dekat kita juga yang kena atau temannya teman siapa atau entah apa, tetangga siapa, tukang becak siapa pun udah kena. Jadi ya pun aduh kasihan ya gini. Jadi what to help ya tetap mengikuti protokol gitu. Yeah. And I really bener ya melihat ini is a serious matter juga sih. Oh bagus nih, berarti Angelin itu benarnya bukan takut sama COVID-nya, tapi percaya dan ikut protokol ini untuk membantu orang-orang ini biar nggak menyebar COVID-nya. Kasihan kalau siapa tahu gara-gara Angie ketularan yang lain. Mulia sekali. Jadi bagi Anda para jomblo-jomblo yang cari istri, ini istri idaman Nomorku ini ya, di bawah ya. nomornya di bawah ya. Dia jomblo juga, Medoi. Bagi yang mau tahu kisah pacaran dia, lihat link di atas ini. Ada episode tentang pacaran. Jangan lupa. Oke. Oke, kalau untuk saya sendiri, kalau saya berbeda antara pemikiran dan kelakuan. Pemikiran dan tindakan beda, saya ular berkepala dua. Nah, jadi kalau pemikiran saya lebih ke 6 sampai 8, 7 bisa 8 gitulah. Saya percaya ini adalah penyakit yang berbahaya. Kalau menyerang orang yang udah punya penyakit akan jadi bahaya. Dan juga dulu awal-awal sih kenapa kalau tindakan saya lebih ke 2 atau 3 lah ya. Cuma ya ikuti protokol lah, disuruh pakai masker ya pakai masker. Kalau nggak disuruh ya Ya nggak pakai. saya nggak pakai, ya nggak pakai. Kalau nggak disuruh ya kan bebas kan gitu jadinya kan. Lebih enak menurut saya lebih ke yang kayak gitulah, lebih nyantai, nggak terlalu kepikiran. Karena awalnya juga waktu keluar corona ini kan semua orang bilang itu di Cina, tenang, Cina udah berpengalaman menghadapi SARS. Dulu kan awal gitu. Tapi kita Cina loh. Kita Cina ini. Aduh. Kita nggak Cina, kalian nggak Cina, Cindo. Cindo ya. Kalau gitu itu kan hanya di Republik Rakyat Tiongkok. Oh ya, itu negara tepat RRT. sekali. Hanya di negara RRT aja dia kan udah berpengalaman SARS, jadi nggak bakal tersebar dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya percaya di RRT itu ada penyakit gini, tapi saya santai aja. Oh nggak tersebar. Akhirnya tersebar, saya masih santai juga. Itulah kurang lebih saya. Berarti Anda anak muda apatis. Ya. Cuek-cuek bebek. Saya cuek karena saya yakin dan percaya. Saya memang cuek. Haleluya, imannya terlalu kuat. Jadi, oke, tadi itu kan penilaian kita masing-masing tentang COVID. Sekarang kita bahas yang lebih menarik tentang COVID, yaitu teori-teori konspirasi. Nah, sekarang kan COVID ini penyakit yang baru. Katanya turunan dari SARS. SARS itu sendiri juga dulu kan penyakit yang baru juga. Dulu zaman kakek nenek kita, orang tua kita masih kecil nggak ada itu COVID SARS. Nah, menurut teman-teman, apakah COVID ini buatan manusia atau alam? Pertanyaan pertama dulu. Ayo, menurut teman-teman menurut pemikiran teman-teman, COVID ini dibuat atau enggak sih? Kalau dibuat tujuannya apa? Nah, coba ini menarik ini. Kalau misalnya dari aku, ini menurutku nih. Jangan ada ini ya. Jangan ada baper kasus. ya. Jangan kasus ya. Jangan digas ya. Jangan. Ini pendapat pribadi. Kalau menurutku kan, kayak ada beberapa konspirasi, misalnya kayak film kartun apa itu yang kayak warna kuning itu? Simpson. Nah, di Simpson. Kayak itu kan lagi viral-viralnya kan, viral-viralnya kayak masa depan ini terjadi di dalam film ini. Nah, yang nggak iyanya, loh kok bisa orang itu tahu COVID ini akan terjadi di tahun 2019, kok bisa terjadi gitu kan? Ini pasti udah direncanakan sama manusia gitu. Cuma jadi kayak kenapa kok bisa terjadi kayak gitu? Dalam pikiranku cuma kayak gini, mungkin pengen mengurangi populasi manusia. Karena kan kita tahu kan populasi manusia ini banyaknya semakin tahu, bahkan setiap bulannya pun juga
semakin banyak, semakin tahu lah tiap bulan. Menaikkan semakin tahu maksudnya. Setiap tahun ini pasti langsung kayak banyak kali manusia populasi lah ya. mengurangi populasi. Itu sih yang aku dengar dengan konspirasi. Jadi yang bikin Thanos kayaknya. Thanos mau menghilangkan Thanos ini ya. Kayak aku bilang. Thanos kalau ada nonton ini segera bertobat. Kalau nggak saya kirim COVID ke rumah. Kalian aneh kan? Dia dilawan kan diajak berantem, sekarang nggak ada yang tahu Thanos ternyata yang Makanya aku bilang kan aneh itu, padahal itu tahunnya 2015, tapi orang tuh bisa tahu akan kejadian yang ke depannya. Berarti kan dalam pikiranku, ini berarti udah dirancang manusia. Kayak gitu. Ya ada juga itu film The Contagion. Itu juga 2013 atau 12. Itu membahas tentang sebuah virus yang asalnya dari Cina juga, tapi asalnya dari binatang sama babi. Kelelawar sama babi. Jadi dimakan manusia binatang itu, lalu virusnya nyebar ke seluruh dunia. Ini film dibuat di tahun 2012 atau 13 gitu, The Contagion. Dan persis akhirnya dunia lockdown. Jadi ini menarik ini. Sebelum kejadian COVID ternyata udah banyak. Jadi gimana lanjut? Apakah ini buatan manusia atau alam? Nah, kalau pemikiran saya sih sebenarnya ini adalah akibat atau buatan manusia, tapi belum tentu sengaja. Nah, kan ini sudut pandangnya buatan manusia. Menurut saya semua virus buatan manusia, karena nggak tahu manusia melakukan bahan kimia begini, banyak penelitian terjadi, tapi belum tentu juga disengaja. Kalau keseringan kan kontroversinya lebih seru, lebih asik, lebih hot kan, sengaja nih ada yang mau begini nih, nanti vaksinnya ini mengandung chip nih, wah dipasang gitu kan, chip apa? Itu menarik, nanti kita bahas itu juga ya. Chip antikris segala macam. Tapi kalau menurut saya mungkin ini emang dari manusia, tindakan manusia menyebabkan kayak di film itu juga nggak sengaja, orang namanya makan kelelawar kan dimakan aja, babi dimakan aja, ternyata menyebabkan virus, nggak tahu lah, lebih ke kecelakaan di lab. Benar nih. Di laboratorium kecelakaan, virusnya nggak sengaja menyebar. Kurang tahu, pokoknya intinya kayak ya emang gara-gara manusia, tapi bukan emang aku buat virus jadi gini. Mungkin tahu saya paham maksudnya. Berarti tidak ada maksud untuk menyebabkan virus. Cuma ternyata dunia. hasil penelitiannya ini berubah jadi virus. Tanpa sadar dia pun mungkin kena virus itu juga nggak sadar, ya udah dia jalan keluar menyebarkan. Angelin ada sudut pandang lain? Sama si David ini, kayak manusia mungkin nggak sengaja buat something chemical, atau mungkin gagal terus mungkin dibuang terus di alam, terus ada entah si babi sini makan itu gitu langsung babi kan kita juga tahu. Jadi bukan kita human to human, tapi udah ke alam jadinya disebar juga, nggak tahu juga sih, tapi ya mungkin samalah sama si David ini. Menarik. Jadi soal COVID ini saya juga awalnya mikir ini perang antara Amerika sama Cina, karena kan awal katanya mereka saling klaim, katanya itu asalnya dari Wuhan, klaim Amerika, tapi klaim Cina. Amerika itu sempat tentaranya datang ke Wuhan, tentaranya ini mungkin yang taruh. Saya awal ngira ini dari Amerika untuk menyerang Cina, tapi setelah saya lihat sekarang Amerika justru korbannya terbesar di dunia. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin ini tuh adalah bukan lagi yang menciptakan, ini bukan negara, tetapi kelompok yang bahkan lebih kuat dari negara, kelompok-kelompok yang menguasai dunia. Ini menurut saya ya, ini yang menarik juga ini. Mungkin mereka ini adalah mafia-mafia vaksin, mafia obat-obatan mungkin ya, karena gini, waktu awal COVID ada, ini menurut pribadi ya, saya dengar di podcastnya Deddy Corbuzier waktu itu, dia ngundang salah satu pakar dokter atau menteri kesehatan gitu, saya lupa, dokter itu pernah ngomong, untuk membuat vaksin itu nggak gampang. Ada berapa 3 atau 4 tahapan, uji coba binatang dulu, nanti udah berhasil baru uji coba manusia. Itu nggak bisa langsung uji coba manusia. Biasanya vaksin ini itu butuh 2-3 tahun untuk jadi, belum proses produksi. Untuk disetujuin bikin 1 botol. Setelah setujuin, baru bikin pabriknya untuk produksi, untuk bayangkan 7 miliar manusia. Untuk Indonesia aja lah 250 juta, untuk Cina 1 miliar orang. Itu katanya 4-5 tahun pun nggak akan siap, kata orang kesehatan ini. Butuh waktu lama untuk menyiapkan vaksin. Tapi sekarang COVID ini baru berapa? 17 bulan. Kenapa? Semua dunia, seluruh dunia, mungkin sekarang 1 miliar vaksin udah ada. Bayangkan Indonesia udah banyak loh, jutaan, belum Amerika, belum India, Cina.
kok bisa secepat itu? Jangan-jangan sebelum COVID-nya ada, vaksin itu beneran udah ada. Ini menurut saya ya. Jadi kalau saya bilang, saya yakin 100% COVID itu buatan manusia. Siapa yang membuat? Saya rasa ya pihak-pihak itulah yang membuat. Bisa jadi juga, tapi kalau seandainya pemikiran saya, kalau saya seandainya setuju di sini, kalau memang itu seseorang yang udah di atasnya negara, lebih dari negara pun dipermainkan sama dia kan. Ya. Semua negara nih berarti kan. Nah, seluruh Sampai dunia. Amerika pun dipermainkan, Yes. negara adik kuasa. Cina yang saingannya Amerika pun dipermainkan sama mereka. Menurut saya mungkin kalau seandainya emang ada yang kayak gitu, targetnya bukan uang lagi, bukan. Memang mungkin mafia vaksin kembali ke yang tadi itu. Mungkin tujuan mereka itu bukan untuk jual vaksin dapat duit, bukan itu lagi. Mereka udah pasti kayanya minta ampun itu. Orang terkaya di dunia pun mungkin diketawain sama dia kalau soal kekayaan, tapi kan tertutup. Mungkin tujuannya itu ya kayak yang dibahas tadi, chip, ada chipnya itu jangan-jangan. Oh. Karena banyak juga sih yang Untuk menguasai kita lihat di Instagram, di TikTok segala macam. Habis vaksin katanya magnet nempel nih, uang 1.000 nempel. Wah, itu kan jadi pemikiran juga itu. Itu kan bisa, kalau yang orang yang biasa pemikirannya agak-agak panik, gampang panik. Oh, ini ada chipnya nih vaksin, gimana nih menurut kita? Jadi chip Berat. Berat ya. chip 666 bukan. Bisa jadi chip 66. Nah, Jadi ada teori ini anti-crash gitu ya. iya. Maksudnya. Kebanyakan orang, kita kan orang Kristen. Pastinya kalau seandainya vaksin dimasukkan ke tubuh manusia ada chipnya, ya udah pasti pemikiran kita udah pasti itulah yang tercatat di Alkitab itu, dan itu pasti akan terjadi di akhir zaman, mau nggak mau itu pasti terjadi. Jadi yang pikiran kita ke sana pasti. Chip apa lagi masuk Ada ke yang telepon? mau memberi tanggapan mungkin mengenai ini? Jadi maksudnya vaksin itu Chip, mengandung chip. mengandung chip. Setuju atau- Ini sih belum 100%, tapi makanya kita mau membahas. Kira-kira masuk akal nggak sih sebenarnya kayak gini-gini hal ini nih? Atau ini cuma hoax aja, Suka orang berita aja cerita cerita. aja gitu. Aneh lah. Ini ya kalau kita logika kan, main logika. Jarum suntiknya sekecil mana? Kan kecil kali itu jarum suntik. Chipnya semana lagi. Iya, betul juga ya. Nah, tapi teknologi udah advance loh. Nah, Mungkin iya, nano nggak- chip, nano Karena chip. mungkin air itu chipnya. mungkin bisa kan, mungkin nggak kayak kita imagine chip kayak biasa, chip itu mana bisa masuk ke tubuh kita. Mungkin mereka udah entah gimana. Kalau yang aku tahu, Teknologi yang apa kayak misalnya kayak gitu. sampai sekarang kan di Amerika yang chipnya itu segini itu kalau misalnya chipnya mau dimasukkan ke tubuh manusia. Karena kan ada komponen-komponen itu, cuma kalau misalnya disuntikan dari jarum, disuntikan langsung logika rasaku. Ya. Dan kalau bisa diperhatikan kalau misalnya ada vaksin, dimasukkan chip atau lain. Coba dilihat. Tengok dulu ya kan, orang masih ragu. Masih ragu, tengok dulu terus tanya juga kuotanya berapa giga. Nanti dimasukin chip gak ada kuota. Masuk logika lah. Teknologinya bagus gak? Unlimited Makanya gak? itu kita kan logikanya di situ ya. Iya, iya. Makanya Bisa. di situ juga. masuk akal juga itu. Iya, Tapi saya sih mau sih kalau ada chip, apalagi unlimited gitu kan. Iya kan. Langsung lah. Wifi, Langsung mana-mana. wifi. Langsung nggak bisa lepas bos. Aduh. Langsung neraka dan bunyi langsung ke neraka hanya dulu Langsung aja. neraka. Tapi enggak lah, menurut saya kalau masalah 666 chip ini kan udah berita lama. Dari dulu orang selalu, dulu ada kemasan apa itu barcode, semua bilang wah ini 666, ke supermarket beli barang yang titit itu kan, Iya. itu barcode tuh mengandung 666 anti kris. Nanti sampai hari ini ya enggak juga. Bahkan Tapi ada komputer juga huruf Nah, komputer awal. Sekarang semua pakai smartphone. Iya. hurufnya komputer itu bahasa Inggris komputer COMPUTER itu hurufnya kalau nggak salah kalau dijumlah apa hasilnya itu 666. Kan, jangan Kalian coba misalnya komputer kan inspirasi C-nya lagi. 3. Oh itu huruf keberapa? Itu jadi 666 tuh. Ya, balik lagi lebih kita. bagus ada apa? Alkitab terus Ya, ibu, baca firman. baca firman. Menguatkan kita. menguatkan kita. Jadi kita nggak usah sibuk ngurusin yang di luar, kita kuatkan yang di dalam. Iya. Haleluya. Haleluya. Manis sekali kami. Tumben podcast kita berguna ya. Jadi itulah kalau soal 666 saya sih nggak percaya. Nggak ada. Nggak percaya, saya Nggak juga chip gitu. nggak percaya. Ah, ah. Nggak ada chip lah. Karena chip lah, Nggak ada apalagi lah, divaksin lah. kan lucu lah. Yang Belum lagi gratis. nggak usah takut juga divaksin. Seperti Alkitab juga bilang kan,
kita harus menurut kepada pimpinan kita, pemerintah kita. Itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kita harus nurut juga seperti kita nurut sama Tuhan. Jadi Sekalipun vaksin itu misalnya ada aneh-anehnya, yang dosa pemerintah. Kita nggak berdosa karena kita nggak tahu kan. Kita nurut pemerintah. wakil Tuhan di dunia Yes. kan gitu. Tuhan Haleluya, pasti haleluya. yang terbaik lah. Lagian juga kalau aneh-aneh vaksinnya, pasti kita sampai sekarang kan udah kena vaksin, Iya. kan masih sehat. Berarti kan masih aman, makanya digunakan harus tetap vaksin lah. Saya tidak pernah tahu di sini di telepon bunyi kan. Ada free wifi tiba-tiba. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya emang kalau kita mempelajari soal kayak corona dan lain-lain ini emang banyak sekali cerita-cerita yang konspirasi atau apa ya kan. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik kita jangan sampai ke pengaruh sama itu lah. Jadi terlalu takut, jadi pikirannya yang aneh-aneh, wah ini begini. Yang penting kita tetap kuasai diri sendiri, kita tetap berpasrah kepada Tuhan yang jauhkan kita dari penyakit-penyakit. Yes, Dan amin. kalau seandainya ada yang cipta apa segala macam, Tuhan beri hikmat kepada kita lah. Yes. Betul atau enggak itu kita diberikan hikmat sama Tuhan agar tidak kena. Selama kita Amin. percaya sama Tuhan. Nah sekarang itu kan kalau percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, wah ini dia. Saya kasih tahu langsung dari Alkitab. HP. Ulang. HP. Sukses. Kita buka di Ulangan 28 ayat yang ke-22. Ini mulainya dari ayat 15 ya sebenarnya. Ini adalah kutuk yang akan diterima apabila kita melawan kehendak Tuhan. Tapi yang nyambung Wah, sama kutuk kita ini nggak enak ini Nah, dibaca. ini dia ya. Dibaca ya, Ulangan 28 itu yang bagian awalnya adalah membahas berkat kalau kita menuruti Tuhan. Bagian selanjutnya adalah kutuk kalau kita melawan Tuhan. Kita bacakan yang dua-dua aja di sini. Di sini ditulis Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, Loh, COVID lah, batuk kering demam. pialu, sakit radang, kekeringan, Radang. hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Itu kutuk kalau nggak nurut sama Kalau nurut Tuhan. sama Tuhan. Mungkinkah di dunia ini semua nggak nurut sama Tuhan? Gejala COVID. ya. Terlalu banyak. Jangan COVID. Alkitab tuh bahas COVID. Ini jadi cukup menarik juga ya. Jadi Menarik, pikiran juga. luar biasa. Akhir-akhir ini kan kita dengar-dengar di negara yang barat ya, Ya. mayoritas Kristen kan. Katanya Kristen mulai turun kan. Pasti sering dengar kan. Iya. Sekarang banyak yang ateis. Sekarang banyak yang Kristen KTP semakin banyak di sana kan. Iya. Gereja sepi apa segala macam kan. Apakah itu berhubungan? Akhirnya orang banyak yang nggak percaya. Akhirnya tersebarlah kutuk ini kemana-mana. Berarti benernya untuk mengatasi COVID ini orang biasa sibuk 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga imunitas. Kita juga harus menjaga imanitas. Wah. Jagalah imanitasmu. Imunitas plus imanitas akan membuat kita sehat. Karena di Jadi- Alkitab dikatakan yang tidak taat sama Tuhan kena COVID, Nah. batuk kering dan demam. Jadi saya kasih tips bagi Imanitas. teman-teman semua yang mau supaya nggak kena corona, kalian semua harus B2. Nah, ini enak B2 ini. Banyak yang suka ya B2 ya. Enggak, kan? Babi. Ah, sesap ya, sesap gitu ya. Berdoa dan beribadah. Ya, itu B2. Pikirannya makan B2. Nanti kita habis podcast B2. Berdua. Jadi sekarang kita langsung ke pembahasan yang langsung nyambung ke sini. Jadi kita melanjutkan tadi soal B2 ini. Berdoa dan beribadah. Wah. Nah, ini tempat kita berdoa dan beribadah ini kita bahas, yaitu gereja. Gereja. Nah, gereja sebagai bangunan ya. Bangunan ya. Bangunan ini kan gereja Gedung gereja. semenjak awal PSBB COVID. yang Jakarta itu sampai saat ini dan sampai ke depan pun saya rasa juga masih tetap itu akan bervariasi. Ada yang tutup penuh, cuma online doang, bukan tutup ya, cuma ibadah online. Online, Nggak ada yang datang ke tempat sama sekali. Ada yang datang ke tempatnya dibatasi. Ada yang mungkin tergantung ukurannya, ada yang cuma 50, 30 apa segala macam. Ada juga yang betul-betul full buka terus, nggak pernah tutup sama sekali. Bahkan banyak juga pendeta yang berkhotbah ke sana sini menyatakan saya tidak pernah tutup begini-begini, tidak takut. Nah itu menurut kalian
yang mana sih yang sebenarnya paling oke, paling pas itu. Sedikit Nah, kontroversial. ini Sedikit menunjukkan kontroversial. ini suruh Aku tip dulu ya. Enggak ya. Bagaimana ladies first saja? Ladies first. Jangan. Kalau yang terakhir kasih ladies first. Kalau aku sih yang lebih pas, perfecto. menurut pendapat kita masing-masing ini ya. Ini pendapat ya. Jangan duit ya. Kita bukan mau menyerang satu atau dua gereja, enggak. Semua gereja baik. Ini kita pendapat masing-masing. Kalau beda pendapat nggak apa-apa, mau berantem yuk. Enggak ya. Kalau beda pendapat ya wajar. My opinion sih gereja yang tutup lah selama COVID start, mereka online. Terus kalau ada mungkin lihat situasinya udah membaik, kayak vaksin ini udah keluar, terus udah mulai buka ibadah itu oke, masih ada protokolnya, ada batas jemaatnya, itu semua aku setuju. Aku kurang setuju sama yang gereja-gereja maaf ya yang pas ada COVID tetap buka, nggak tutup sama sekali. Nggak, ya mungkin ada ikut protokol tapi nggak tutup sama sekali. Kayak nggak membantu juga sih. While ini online ibadah bisa, kita masih bisa di rumah ibadah bareng dengan keluarga and all. Why not kita memperbaiki situasi dulu, nanti lihat kedepannya baru bisa buka, ya udah buka nggak apa-apa. It's like online sama onsite, maksudnya ke gereja langsung, nggak ada bedanya sih. Yang penting hati kita aja, mau beribadah ya udah nggak apa-apa di rumah, dimana kita harus rapi juga di rumah. Nggak cuma pakai daster ya langsung ke buka HP aja, tapi ya tetap kayak beribadah gitu, tapi di rumah ya kita siapkan hati gitu untuk beribadah. So it's better sih kalau online dulu and all. Nah, tapi ini ada argumen ini ya, biarkan YouTube kita seru gitu kan. Jadi saya kasih argumen lah, argumen dari pihak gereja yang tetap buka. Berarti kita ibadah berdasarkan kondisi, situasi dong. Apakah kita mencintai Tuhan berdasarkan situasi dan kondisi? Ketika kondisi membaik, kayak kata Angelin tadi membaik, ibadah di tempat. Kondisi nggak membaik, di rumah aja. Yang pasti di rumah itu tidak akan sebanyak yang datang. Pasti ada yang malas akhirnya. Gara-gara dirumahkan. Nah, itu bagaimana? Tapi di rumah kan aku tetap beribadah masih. Tapi kan beda juga gini. Kalau misalnya kita ibadah di rumah, mungkin untuk kayak ada beberapa orang bisa deh ngikuti di rumah, misalnya kayak online gitu kan. Tergantung paketnya, paket HP-nya Juga. Jangan salah loh, YouTube berapa itu kabel dan apanya MB-nya memakan kan? Makanya kadang berpikir juga loh. Ya sebenarnya memang nggak salah gitu kan, mau dia online mau dia offline ya bebas. Tapi walaupun online, anak kos ini kayak mana? Banyak orang gini. Kayak misalnya kan, kayak misalnya aku sendiri kan kayak asli orang Medan, kayak kawan-kawan sendiri pun yang anak kos jadi jarang gereja gara-gara apa? Gereja nggak ada buka. Iya betul. Nah, kenapa nggak buka? Ya karena semuanya online. Yang kemarin itu aku bebas apa sih, setuju juga ini sebenarnya sama si Angel, bagus memang kayak online gitu kan, karena ya sebenarnya hadirat Tuhan itu di mana aja bisa ya, gitu, di rumah mau dia offline mau dia online itu ya bisa bebas kan. Roh Kudus itu kan sebebas-bebasnya kan, asalkan kita kayak membuka hati ya, memang kita fokusnya ibadah gitu. Tapi di sini kan di balik sisi kita kan COVID, so pasti kita mengikuti perintah pemerintah dari pemerintah gitu. Berarti kan kita harus mengikuti pemerintah. Toh juga kalau misalnya kita nggak mengikuti pemerintah, sama aja kita melanggar hukumnya Tuhan. Tuhan kan menyuruh kita mengikuti perintah. Cuman ya kalau misalnya kalau misalnya nanti kata offline pun ibadah ya, memang lebih bagus kita mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak apa segala macam itu kan. Kalau misalnya pun online ya ikuti dengan benar, jangan sampai tiduran gitu kan. Jadi nggak sopan juga, makanya dibilang. Karena kemarin itu kan waktu ibadah kan, jadi aku kayak dapat dapat ini juga, dapat pemikiran gitu kan. Jadi kadang-kala ya mungkin yang kayak aku bilang tadi, mungkin banyak orang-orang yang mulai tersesat gitu, maksudnya dia udah nggak pernah bekerja lagi, jalan-jalan lagi. Dia sebenarnya lagi butuh. Sebenarnya kan di masa sulit ini kita harus
gereja itu harus bergerak sebenarnya, harus menangkap orang-orang yang seperti itu, gitu. Cuman di balik sisi ya mungkin ini tantangan kita kan sebagai orang Kristen gitu kan. Cuman ya tergantung dari kepribadian masing-masing. Dia mau kayak gini kah, dia mau kayak gini kah, dia mau kayak gini kah. Makanya dibilang kayak Bang Jos, ya ini terserah. Kita mau kayak mana, mau ibadah online atau offline ya terserah aja. Ini demokrasi, negara demokrasi. Kalau misalnya kau mau kayak gini ya buat dengan maksimal, dengan the best lah gitu. Cuman kalau misalnya kau pun mau jadi online ya buat, kasih hatimu, seluruh hatimu untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar itu doang. Jadi ya itu gereja itu ya bukan kalau dia bukan apa aja, bukan di gereja bangunan doang, tapi gereja yang seutuhnya adalah Diri kita sendiri. tapi yang buat aku kesal, banyak orang yang kayak orang beralasan nggak gereja gara-gara COVID. Jadi aku bilang udahlah gereja lah kalian, bilang gitu kan. Udahlah gereja lah kalian, enggak COVID. Memang pada dasarnya, lucunya kan pada dasarnya memang aku tahu orang ini malas. Tapi dibilang gereja kan ada di hati kita. Tapi dia malas gitu kan. Gereja kan online. Nggak tahu yang kita siapa kan, yang misalnya kalian tersindir ya silakan. Maksudnya bertobatlah. Maksudnya gini, gereja kan ada di hati kita. Jadi aku bilang kayak gini, aku kan tahu dia malas juga kan. Kalau misalnya gereja di hati kita, berarti kalau misalnya ada pemikiran kayak gitu, berarti gereja kosong dong. Bilang, maksudku ya kalau misalnya kau malas, ya gereja. Tapi kalau memang kau nggak malas, ya udah di rumah kau ibadah, aku bilang kayak gitu. Gitu. Jadi intinya ini lebih ke antara ini aku dua-dua setuju, cuman itu tergantung dia, harus memberikan yang terbaik lah. Ya. Kalau menurut saya sih lebih ke tergantung peraturan pemerintah lagi. Karena ada masanya di mana betul-betul PSBB yang betul-betul ditutup, betul-betul orang dari luar kota masuk nggak boleh, langsung suruh pulang apa segala macam yang kayak gitu kemarin. Karena ada itu PSBB Jakarta gitu betul-betul ditutup, itu emang dihimbau kalau sampai ketahuan disanksi segala macam, ya menurut saya itu harus tutup. Kalau saat itu wajib tutup. Tapi kalau kayak masa-masa yang saat-saat ini kayak diberi kebebasan, yang penting mengikuti protokol segala macam, itu kebebasan gerejanya. Mungkin ada yang merasa gerejaku ini apa ya, mungkin terlalu rame nih karena ada itu gereja yang paling biasa. Nah itu saya setuju, tadi saya mau bahas itu. Nah gitu kan, jadi akhirnya mereka memutuskan untuk tutup, itu bagus. Ada juga yang kayak dibahas oleh Sinamu tadi, ini banyak yang lagi butuhkan, kita harus tangkap nih malah kesempatan kita dipanggil sama Tuhan untuk seperti itu gerejanya, untuk sebagai penangkap yang lagi kosong-kosong ini. Nah itu juga bagus juga. Jadi yang terpenting selama peraturan pemerintah memberi kebebasan, kita boleh bebas. Tapi kalau betul-betul ditutup, ada pernyataan dilarang ibadah, udah itu betul-betul harus boleh buka sama sekali apapun. Tapi kalau misalnya dia ibadahnya masih sesuai protokol ya aku gini kan, maksudnya kalau misalnya kayak gitu pun ya kita juga harus ngikuti pemerintah juga sesuai dengan protokol. Kalaupun ada gereja yang terbuka, kadang gitu juga ada gereja yang terbuka, padahal jemaatnya kan udah lumayan cukup banyak gitu kan. Tapi kayak misalnya mungkin orang-orang kerja itu nggak menegaskan harus pakai masker apa segala macam. Jadi kan orang itu juga jadi melanggar. Inilah kalau menurut saya setiap gereja itu punya panggilan masing-masing dan punya kebutuhan masing-masing. Jadi ini kembali tugas gembala dan pelayan-pelayan gereja untuk menyikapi ini, karena ada gereja kayak kata David tadi yang mungkin jemaatnya besar, dia gerejanya besar, sekali ibadah bisa 1.800 orang, yang mana kita nggak mengenal satu persatu jemaat. Nah itu mungkin kalau menurut saya, ini menurut saya, kalau yang mau buka terserah, kalau menurut saya lebih baik di online kan. Tetapi gereja yang kecil, apalagi kan kita mungkin saling mengenal satu jemaat ini, kita tahu kalau ada yang sakit, kita tahu historik keluarga mereka, kita kan saling kenal. Di situ menurut saya tidak masalah untuk tetap ibadah offline, karena kita tahu, oh teman saya lagi sakit, dia jangan ibadah dulu, kita bisa saling ingatkan. Tapi kalau udah gereja besar, kita nggak bisa mengontrol 1.000-2.000 orang, itu menurut saya. Dan juga sesuai panggilan masing-masing, soal tadi kata Sinamu, kan nggak semua orang punya kuota. Itu lihat lagi soal gereja. Kalau di gereja ini kan
ada gereja yang terpanggil untuk memberkati pengusaha. Iya. Yang mungkin jemaatnya itu berada, itu mungkin bisa online. Tapi ada juga gereja yang pelayanannya di penjara, pelayanannya orang-orang miskin di pinggir kali, pinggir sungai. Kan ada juga gereja di pinggir sungai, di pedalaman Papua juga ada gereja. Kan nggak mungkin orang-orang Papua ini kita suruh online. Iya. Sedangkan sinyal di sana paling 1-2 kilobit per second, kan nggak mungkin. Mau nggak mau ya tetap ibadah. Mungkin dengan jaga jarak atau kalau ibadahnya tuh biasa hari Minggu 1 kali, dibagilah jadi 2 ibadah, jam 10 sampai jam 12. Jadi Jumatnya dibagi setengah di pagi, setengah di siang. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Jadi bagi teman-teman semua, stop penghakiman. Bagi teman-teman yang gerejanya offline, jangan menghakimi gereja yang online. Teman-teman yang gerejanya online, ini juga para pendeta ya, banyak sekali pendeta berdebat soal ini. Yang gerejanya online, jangan juga menghakimi yang offline. Setiap kita punya panggilan beda-beda, situasi gereja juga beda-beda. Itu aja dari saya. Ya, karena menyambung ini sedikit tapi nggak terlalu mengarah ke gereja juga. Dalam segala hal itu nggak bisa semuanya betul atau salah, ya kan? Contoh paling gampang kalau kata Pak Pendeta Gilbert ini Pak Pendeta Gilbert yang kalau kita bahasnya betul salah, kampungan lu. Dia ngomongnya gitu, kampungan lu. Kenapa? Membunuh betul atau salah? Salah. Nah, polisi kalau ditugaskan hukuman mati gimana? Betul atau salah? Betul, dia bunuh betul. Tugas dia emang itu. Membaca Alkitab betul atau salah? Betul. Saya nyetir sambil baca Alkitab, betul atau salah? Salah. Betul. Mobil sambil baca Alkitab, salah jadinya. Jadi di kehidupan ini bukan soal betul atau salah, semua itu situasional. Nggak bisa kita, oh saya yang benar, kamu salah, nggak bisa. Situasi dia beda sama kita. Itulah dia. Positif juga kali ini ya podcast kita. Iya. Tumben. Luar biasa. Jadi oke. Sama. Inilah apa? Karena biar nggak terlalu lama juga, sekarang kita sharing. Kita kan udah mengalami COVID 17 bulan ya. Setiap kita udah semua ngalamin COVID kan. Apa sih menurut teman-teman dampak positif dan negatif dari COVID ini? Stay at home. Apa itu? Itu positif atau negatif? Negatif. Oh, ada positif, ada negatifnya lah. Bisa lebih dekat sama family. Tapi banyak yang cerai itu katanya karena lockdown. Negatifnya ya. Angka perceraian naik. Ini dia lagi positifnya, Bang. Dia sendiri. Ini kan positifnya, Bang. Ya. Terus bisa lebih hemat, nggak keluar. Iya ya, gitu ya. Oh ya nggak keluar, oh gitu. Nggak keluar tapi gojek-gojek Jadi ya. Oh iya, lebih ada promo. Iya, terus Negatifnya sih ya kadang ya again di rumah, di comfort zone kita bisa kena distract banyak ya. Oh dari rumah nganggur, nonton K-drama lah gitu sampai bisa kadang-kadang Positif ini kayaknya. positif tapi ada negatifnya. Jadinya kayak gimana ya, terlalu comfortable di comfort zone kita. Jadinya malas panggilan jadi males, atau mungkin mau ibadah bentar lagi lah, kan live streaming nanti udah siap live streaming kan masih bisa nonton lagi. Siaran ulang. Kayak suka-suka kita kan. Nah itu Iya. ada negatifnya juga sih. Itu Ada? David. Menurut saya positifnya mungkin lebih ke orang lebih menjaga kesehatan tentunya kan. Jadi ya menjaga kesehatan terus lebih bersih ya kan. Ngapain dipraktekin ini? Nah, jadi Dulunya jorok dari Anda ya? Anda dulu jorok. bukan saya, orang lain. Kalau Orang saya lain. kebetulan dulu mau makan pakai tangan itu saya nggak pernah cuci tangan. Berarti jorok ya? Jorok. Jorok berarti ya, berarti saya jorok. Saya nggak pernah cuci tangan, tapi semenjak COVID, Tetap nggak cuci tangan. Tetap tidak cuci tangan. Saya tahu Anda mau bilang gitu. enggak. Semenjak COVID, saya nggak makan pun jadi sering cuci tangan. Karena saya sering memperbaiki sepeda, pegang rantai sepeda gitu kan, jadi sering enggak lah. Jadi saya sering cuci tangan. Kadang saya mikir sambil cuci tangan dia saya mikir, emang saya nggak bisa ngapain ya cuci tangan ya? Tapi saya cuci ya udahlah lanjutin aja. Jadi kayak refleks, udah jadi kayak lifestyle lah. Ngabisin sabun itu jadi lifestyle sekarang. Negatifnya sabun habis. Dompetnya tipis. Jadi negatifnya sih, ya aku berpikir negatifnya sih lebih ke olahraga ya. Jadi dulu saya tuh seminggu olahraga dua kali basket. Sekarang
bubar semua, bubar, nggak ada lagi yang main, bubar semua. Akhirnya saya nggak pernah olahraga. Kemarin sepeda pun cuma sebentar-sebentar aja, karena sepeda pun nggak berasa juga olahraganya, akhirnya males. Dan akhirnya ya kita buncit juga sekarang jadinya. Kalau aku sih, kalau dibilang positifnya ya hampir sama ya. Positif ambil. Cantik. Positifnya mungkin ya kayak si Angie bilang bisa ngumpul keluarga, kayak mungkin orang-orang yang punya hobi kayak si David bisa olahraga, kayak misalnya aku pun kayak bisa lebih Makin kayak nggak ciptakan bisa. lagu, bisa ada karya kayak Angie, kayak kita kan kayak Angie kan tahu kan ada kayak jualan baju apa jualannya, nama jualannya bisa kayak apa namanya The Jaja Kitchen, Lebih kreatif. lebih kreatif lah. Kayak misalnya aku pun hobinya kayak lebih buat cover lagu apa segala macam, Follow TikTok ya. kan, TikTok kan. Bisa Bang kayak Jos, gitu nama kan. TikToknya Bang Jos. Welcome to Indonesia. Yang lagi viral tuh kena take down. Oke. Terus kalau dibilang negatifnya ya banyak lah negatifnya. Negatifnya kayak inilah barusan apa namanya lumayan agak sedih lah. Dulu negatifnya apalagi pertama kali kena COVID kan. Orang lain maksudnya enggak negara kita pertama kali kena COVID. Kayak apa namanya ekonomi masyarakatnya menurun, gak ada pendapatan. PHK. Terus kena PHK gitu kan. Jadi ya walaupun gini, ini juga sih sama pemerintah. Maksudnya kalaupun misalnya nggak bisa keluar rumah, ini kan kita kan kita kan di lockdown juga kan masih kan gitu kan. Walaupun memang nggak bisa keluar, tapi alangkah baiknya adalah solusinya. Misalnya kayak ngasih sembako kepada orang nggak mampu, harus turun tangan. Jangan kita down tapi nggak ada solusi. Ada orang mau berjualan, cuma itu apa namanya kebutuhannya, pendapatannya, tapi nggak ada solusi dari pemerintah. Itu dia. Jujur aja kan, apalagi kan ini kan gereja, kita kan lagi rumah kita kan di sekitar Ring Road. Kadang kasihan aja nengok orang kayak orang tua sama kayak mama anak-anak semua orang rata-rata kayak minta, sedih kali gitu kan. Berarti pendapatan orang ini lagi menurun, pekerjaan orang ini kayak menurun. Gitu sih maksudnya kalau misalnya pun ya udah di lockdown, ya pemerintah lah gimana solusinya biar masyarakat bisa makan juga gitu sih. Oke, kalau saya soal positif negatif dulu lah ya. Negatif COVID banyak sih, kayak namun tadi setuju ekonomi jeblok, banyak PHK, banyak orang yang nganggur, Banyak yang stres lagi. banyak yang stres, dan juga banyak juga jadi domba terhilang. Ya. Jadi karena tadi pembahasan soal gereja, karena gereja di online kan, mereka alasan nggak punya kuota, karena mereka nggak gereja. Padahal sebenarnya masih banyak juga gereja lain yang offline masih buka, tapi sulit dijangkau. karena alasan, aduh, COVID jaga jarak gini. Iya. Padahal dia kafe, dia nongkrong sama teman-temannya, dia makan mie Aceh, Iya. dia makan BPK, dia makan babi panggang, tapi ke gereja katanya jaga jarak, Covid, ya. ke gereja COVID, dikira babi panggang tidak mengandung COVID. Dia mau B2 tapi nggak mau B2. Nah itu Dia dia. mau babi tapi nggak mau berdoa dan beribadah. Oh. Dia mau B2 tapi nggak mau B2. B2. Sering terjadi. Dia lupa COVID asalnya dari babi coy di Cina sana. Jadi negatifnya itu banyak juga domba yang terhilang. Tapi di balik itu positifnya sih kalau secara ekonomi banyak industri kreatif ini naik. Kayak tadi kata si Namo juga kan, kita jadi berpikir kreatif. Iya. Jadi bagi saya terutama anak-anak muda ini sedih kalau kena PHK terus habis itu menyalahkan pemerintah. Oke, benar kata Namo tadi, pemerintah memang perlu memperhatikan, tapi kita juga harus berkarya gitu. Nggak bisa 200 juta orang. Kita beda sama Singapura yang cuma 501 juta orang. Kita ini 200 juta orang, nggak semudah itu pemerintah menghandle kita semua. Mau ngasih bantuan 100.000 per orang kali kan 200 juta udah berapa kan, nggak mampu gitu. Jadi kita harus kreatif, karena sebenarnya contoh di COVID ini Gojek naik, sekarang pendapatan supir Gojek sama Grab naik. Kalau kalian punya kereta, kenapa kalian nggak jadi Gojek? Bangkrut ya. Yang jual tumbuhan, tanaman hias, dulu harganya 5.000 bisa naik jadi 20-25.000, naik 4-5 kali lipat. Jualan ikan cupang naik, sepeda, nah ini saya jualan sepeda juga sejak COVID itu naik. Jadi benernya banyak. Terus jual makanan, dulu Angelin sempat jual makanan, itu juga rame.
Bayangkan kalau kita dulu sebelum COVID ini kan positif ya, saya bilang positif. Kalau ketika keadaan normal, kita mau jual makanan, modal kita minimal 20-30 juta itu kecil. Kalau mau buka restoran 100 juta, saya 1 miliar. Itu pun belum tentu balik modal. Lawan kita McDonald, Pizza Hut, dan lain-lain, lawan kita raksasa. Hari ini karena COVID, kita dengan McDonald sejajar, jualannya online. Kita dengan yang modalnya 10 miliar, dengan kita modal 100 ribu, kita punya kedudukan yang sejajar, jualannya sama-sama via Gojek dan Grab. Kenapa nggak kalian manfaatkan gitu? Jadi benernya banyak peluang, coba lebih digali. Sekarang katanya kurir, jasa kurir juga naik. Kalian punya kereta, kalian bingung usaha apa, bikin jasa kurir, antar barang. Dulu saya punya teman ketika COVID, waktu parah, orang-orang takut belanja ke supermarket, takut ke pasar, dia buka jasa. Dia yang belanjakan, kirim daftar belanjanya ke dia pergi mau ke pasar, mau ke supermarket, terserah bebas. Dia yang beli, dia carikan barangnya, nanti ada notanya, dia kirim ke rumah, kita kasih komisi. Itu kan sesuatu yang baru gitu, itu bisa. Jadi benernya banyak juga positifnya. Lalu untuk dalam hal gereja, menurut saya positifnya seperti ini, tadi gereja online, saya lihat sekarang banyak pester-pester muda naik. Iya. Saya melihat banyak pester-pester muda memanfaatkan sosial media, seperti TikTok. TikTok dulu itu kan negatif, sekarang menjadi sangat positif berkat COVID. Banyak pendeta-pendeta menyampaikan firman di situ. Gereja nggak lagi tersekat jadi empat tembok. Sekarang gereja tanpa batas, banyak firman diberitakan. Jadi menurut saya itu positifnya sih. Itu negatif positif dari saya. Itu sih mantap ya. Mantap. Jadi teman-teman, karena juga waktu kita nggak banyak ya, jadi ini ada sedikit firman Tuhan di Mazmur 91 ayat berapa ya? Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Begini dibilang, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi believers, kita mungkin sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita selalu mengingat, sekalipun mungkin COVID ini melanda, jangan biarkan COVID ini menjadi sebuah ketakutan. Ingat, masalah mungkin COVID ini suatu hal yang besar, tapi kita harus mengingat bahwa Tuhan kita yang lebih besar dari hal yang terjadi pada saat ini. So, kalau dibilang pun dalam firman Tuhan Yesua 1 ayat 9 bahwa Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya. Haleluya, amin. Ya kan? Kita sebenarnya nggak perlu takut ya kemanapun kita pergi. Ya, memang sebenarnya Tuhan memang menyertai kita kemanapun kita pergi. Tapi ingat, peraturan tetap peraturan. Kalau misalnya pemerintah bilang pakai masker, pakai. Jangan gua ada Tuhan apa segala macam. Tiba kena COVID. Tiba kena COVID. Aduh, mana Tuhan? Aku beriman ya kan? Kadang kan ada orang yang gitu, saking berimannya, tapi dia nggak berhikmat. Iya, dia mau lepas masker nggak tanya dulu ke Tuhan. Tuhan boleh nggak lepas masker? Jangan giliran kena COVID. Tuhan nggak boleh giliran. Lalu nanya mau buka masker. Itu dia, makanya ya kita juga harus bisa berhikmat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kita untuk lebih sukacita lagi. Apapun itu tetap andalkan Tuhan lah di dalam kehidupan kita. So believers, kompak ya. So believers. Jadi hari ini pembicaraan yang luar biasa ya pastinya. Gak kerasa sejam. Gak kerasa, banyak poin. Wah, keren sih ini. Nah, jadi Believers, tunggu episode kita selanjutnya. Di pembahasan juga selanjutnya pastinya yang paling menarik dari Believers Community. Jadi so tunggu dan see you next time. Bye. Terima kasih. God bless.